Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Mutiarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga saya bisa menyampaikan sejarah ilmu fikih kali ini. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Nur Hidayah Al-Amin MESY selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas sejarah ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan bagian integral dari hukum Islam yang berkembang secara bertahap sejak zaman Rasulullah SAW hingga era modern. Sejarah perkembangan ilmu fikih dapat dibagi ke dalam beberapa periode penting yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan intelektual umat Islam. Yang pertama ada masa Rasulullah SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Pada masa ini, hukum Islam diturunkan melalui wahyu dalam Al-Quran dan dijelaskan lebih lanjut melalui hadis Nabi. Rasulullah tidak hanya bertindak sebagai pembawa risalah, tetapi juga sebagai pemimpin dan hakim dalam menegakkan hukum Islam. Yang pertama ada periode Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Pada fase awal di Mekah, ajaran Islam lebih berfokus pada pembentukan akidah dan akhlak, sementara ayat-ayat hukum masih sangat sedikit. Islam lebih menekankan ajaran tentang keesaan Tuhan, keadilan sosial, dan perbaikan moral. Pada fase Madinah setelah hijrah, Islam berkembang menjadi sebuah sistem sosial dan hukum yang lebih kompleks. Pada periode ini, mulai diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ibadah, muamalah, pernikahan, waris, dan pidana. Rasulullah SAW juga memberikan keputusan hukum terhadap berbagai masalah yang diajukan oleh umat Islam. Jika suatu permasalahan tidak memiliki dalil yang jelas dalam wahyu, Rasulullah menggunakan ijtihad dengan metode qiyas dan istihsan. Yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh 4 khalifah pertama yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini wilayah Islam semakin luas sehingga muncul berbagai persoalan hukum yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Para sahabat mulai menggunakan metode ijtihad secara lebih luas dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Selain itu, para sahabat juga mengembangkan periode ijma' sebagai bentuk kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa tokoh sahabat yang berperan penting dalam pengembangan ilmu fikih antara lain Ibnu Mas'ud di Irak yang cenderung menggunakan pendekatan rasional dalam menetapkan hukum. Yang kedua ada Zaid bin Sabit di Madinah yang berpegang pada tradisi hukum Nabi, serta Ibnu Abbas di Mekah yang dikenal dengan pendekatan moderat antara dalil tekstual dan analisis rasional. Yang ketiga ada masa Tabi'in pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada masa Tabi'in, ilmu fikih mengalami perkembangan yang lebih sistematis karena banyaknya murid dari para sahabat yang mendalami hukum Islam di berbagai wilayah Islam yang semakin luas. Penyebaran fikih di berbagai daerah seperti Kufah, Basrah, Mekah, dan Madinah menyebabkan munculnya pendekatan hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Beberapa tokoh tabi'in yang berpengaruh dalam pengembangan ilmu fikih adalah Sa'id bin Al-Musayyib di Madinah, Al-Hasan Al-Basri di Basrah,
dan Ibrahim An-Nakhai di Kufah. Para ulama pada periode ini mulai menyusun kaidah-kaidah dalam menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber Islam, yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan mazhab fikih di periode selanjutnya. Yang keempat ada masa mazhab pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Setelah periode tabi'in, ilmu fikih semakin berkembang pesat dan mulai mengalami kodifikasi dalam bentuk mazhab-mazhab fikih yang berlandaskan metode ijtihad masing-masing imam. Pada masa ini, 4 mazhab utama dalam fikih Sunni mulai terbentuk, yaitu mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah di Kufah dengan pendekatan rasional yang kuat dalam menetapkan hukum. Mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas di Madinah yang lebih mengutamakan praktik dan tradisi masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang menggabungkan pendekatan tekstual dan rasional dengan metode usul fikih yang lebih sistematis. Serta mazhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang berpegang teguh pada dalil tekstual dari Al-Quran dan hadis serta menghindari penggunaan qiyas dan ra'yu kecuali dalam kondisi darurat. Selain mazhab utama dalam fikih Sunni, terdapat juga mazhab Ja'fari dalam Islam Syiah yang mengikuti ajaran Imam Ja'far As-Shadiq. Pada periode ini, ilmu fikih mengalami kodifikasi besar-besaran dalam bentuk kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam, seperti karya Imam Asy-Syafi'i, Al-Mutawaddi' karya Imam Malik, dan Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya ada masa kodifikasi dan taklid pada tahun 1258 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini, ilmu fikih mengalami stagnasi karena berkembangnya praktik taklid, yaitu mengikuti pendapat imam mazhab terdahulu tanpa melalui ijtihad baru. Para ulama lebih fokus pada memahami dan mengajarkan mazhab. Mereka masing-masing daripada mengembangkan metode ijtihad baru. Hal ini menyebabkan perbedaan mazhab menjadi lebih kaku dan sulit untuk beradaptasi dengan zaman. Selanjutnya ada masa modern pada tahun 1800 sampai sekarang. Pada era modern, ilmu fikih menghadapi berbagai tantangan baru akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta globalisasi yang semakin pesat. Umat Islam di berbagai negara mulai menghadapi persoalan hukum yang tidak pernah ada sebelumnya, seperti hukum ekonomi Islam, teknologi medis, dan hukum internasional. Oleh karena itu, muncul dorongan untuk menghidupkan kembali ijtihad agar hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Definisi ilmu fikih. Fikih secara etimologi berasal dari kata faqiha yang berarti memahami secara mendalam. Secara terminologi, fikih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Definisi usul fikih. Usul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu usul yang berarti dasar atau prinsip, dan fikih yang berarti pemahaman hukum syariat. Secara istilah, usul fikih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode dalam menggali hukum Islam dari sumbernya. Hubungan antara fikih dan usul fikih. Ilmu fikih dan usul fikih memiliki hubungan erat, di mana usul fikih menjadi dasar bagi pengembangan fikih. Seorang ahli fikih menggunakan kaidah usul fikih untuk melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum bagi permasalahan yang belum memiliki dalil yang jelas. Oleh karena itu, kemajuan ilmu fikih sangat bergantung pada perkembangan usul fikih. Kesimpulannya, perbedaan utama antara ilmu fikih dan usul fikih terletak pada fokus kajiannya. Fikih adalah hukum Islam yang sudah siap diterapkan dalam kehidupan, sementara usul fikih adalah metode yang digunakan untuk menggali hukum tersebut. Keduanya
saling berkaitan dan menjadi dasar bagi pembentukan hukum Islam yang sistematis dan relevan dengan perkembangan zaman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.